Rekam ya. Acara diseminasi tunggal lanjut hasil AKMI di ruangan ini akan segera kita mulai. Bapak Ibu siap ya? Siap. Presenternya jelas siap ya? Presenter? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Khairul Rahman MPD dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang kami hormati para presenter praktik diseminasi tindak lanjut hasil AKMI 2024. Dan yang kami hormati Bapak Ibu para peserta seminar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesehatan sehingga di ruangan ini kita bisa dapat bertatap muka dalam acara diseminasi tindak lanjut hasil AKMI tahun 2024. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak dan Ibu, marilah segera kita mulai acara ini, namun untuk mengharap ridho dari Allah tentunya mari kita bersama berdoa mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk kita semua. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Selanjutnya waktu saya serahkan sepenuhnya kepada saudara moderator untuk memimpin jalannya diseminasi pada tahap pertama ini. Persilakan. Terima kasih Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Bapak dan Ibu, izinkan saya sebagai moderator di mana kali ini oleh tim panitia untuk memandu jalannya diseminasi hasil AKMI 2024 bersama narasumber kita yakni Ibu Rina Hartati. Ya, selamat Ibu Rina Harwati. Ya, selamat pagi Ibu. Ya, assalamualaikum Ibu. Oke, hari ini kita awali dengan semangat pagi ya harusnya ya. Sebelumnya saya izinkan untuk berpantun terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Oke, ini lebih biar lebih rileks ya. Cakep ya ya. Oke, sebelumnya saya sendiri Doni Saputra dari MAN IC Padang Pariaman, alias MAN Desa Cideng Padang Pariaman. Untuk hari ini kita ada sesi best practice yang ke-11 kalau di urutan ini ya. Oke, pantun kita hari ini adalah ini ya. Yang pertama saya punya beberapa pantun ini. Oke. Tanamlah jagung di tanah ladang. Ladang dirawat sepenuh hati. Bapak Ibu selamat datang.
bersama narasumber kita Ibu Rina Harwati. Aplaus untuk Ibu Rina Harwati pada hari ini. Oke, Masya Allah. Kemudian saya ingin juga ngecek isi berdiri Bu ya, Bapak Ibu. Bagaimana kondisi hati kita hari ini ya? Karena dengan hati yang bahagia kita akan bisa melalui hari-hari juga dengan bahagia. Oke, masih ingat dengan ini lagu ini? Kalau kau senang hati, Bapak Ibu, ini mengingat mereview masa-masa kecil dulu ya. Oke, kita sama-sama coba ya. Tapi ujungnya kita ganti dengan bilang Agni. Contoh gini. Kalau kau senang hati bilang Agni. Agni. Ah, gitu ya. Tapi bareng-bareng kita dengan tepuk tangan juga. Bisa Bapak Ibu? Bisa ya, supaya ruangan yang dingin ini bisa lebih hangat lagi. Karena tangan kita hari ini dingin Bu ya. Coba kita pegang Bu, dingin kali ya, Masya Allah. Oke, 3, 2, 1. Kalau kau senang hati bilang Agni. Agni. Kalau kau senang hati bilang Agni. Agni. Kalau kau senang hati mari kita belajar. Kalau kau senang hati bilang Agni. Agni. Salam Agni. Agni. Yes, yes, yes. Oke, pas untuk semuanya Bapak. Oke. Masya Allah ya, semoga lebih rileks lagi. Nah Bapak Ibu, kurang lengkap rasanya kalau kita nggak tahu siapa sih beliau ini yang sebelah saya ini ya. Nah, sekarang saya juga membacakan biodata beliau. Beliau adalah Ibu Rina Harwati, SPD MPD, tempat tanggal lahir Gunung Sugi, Kecil, 23 Agustus 1990. Beliau pendidikan terakhirnya S2 PBSI, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian pengalaman pekerjaan, Masya Allah, beliau dari yang terbaru Ibu ya, pernah menjadi wakil kepala urusan kurikulum atau wakil kurikulum, Fasprof PKB Guru, instruktur Bimtek Daring Tindak Lanjut Agni, hasil Agni, pernah juga menjadi instruktur visitasi Agni tahun 2003 dan juga pernah menjadi penulis modul online bahasa Indonesia MTS PKB Guru. Kemudian juga beberapa Masya Allah prestasi. Oh iya, beliau sekarang sebagai Ketua MGMP Bahasa Indonesia MTS Kabupaten Bantul, ya, Masya Allah. Kemudian juga pernah mengajar di SMK 1 Pondok, kemudian juga di MTSN 6 Bantul, kemudian ke MTSN 7 Bantul dan kembali lagi ke MTSN 6 Bantul, Bu ya. Jadi udah balik lagi, Bu ya. Nah, ini model kandang lagi. Dan beliau sejak 2014 sampai 2023 ini memiliki banyak penghargaan dan prestasinya, diantaranya di gede-gede semuanya ya, tingkat nasional, ada tingkat provinsi, Masya Allah. Yang pertama juga pernah beliau menjadi peringkat 1 ya, tes kompetensi guru mapel bahasa Indonesia. Kemudian juga pernah juara 2 lomba film pendek ini. Kemudian juga pernah menjadi pemakalah terbaik 2 dalam kegiatan The Second Annual Conference of Madrasah Teachers. Kemudian juga pernah menjadi juara 2 juga lomba menulis surat dan wanita juga pernah, dan juga prestasi-prestasi lainnya termasuk ASN Excellent tahun 2021 dan juga penghargaan juara 2 GTK Madrasah dan seterusnya sampai juara 3 guru GTK Madrasah. Masya Allah. Plus untuk Ibu Rina Harwati. Ini kalau saya bacakan semua nggak habis nih Bu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, waktu dan tempat kita silakan. Baik, izin berdiri ya Pak Dodi. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya saya jadi grogi di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sepertinya semua adalah motivator kami, motivator saya. Semua yang hadir di sini adalah para senior yang seharusnya saya masih harus banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Dan izinkan ya Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya hanya ingin berbagi, siapa tahu nanti apa yang saya bagikan itu bisa bermanfaat, dan apabila yang saya bagikan masih dirasa kurang sempurna, kurang baik, maka nanti saya akan dengan berlapang dada menerima masukan dari Bapak Ibu semua. Sebelumnya Bapak Ibu, kalah nanti kalau saya dengan Pak Guru Biologi Pak Dodi dari Man Insan Cendekia Padang kalau tidak bisa berpantun, karena saya sendiri
sendiri guru bahasa Indonesia. Izinkan saya juga berpantun ya Bapak Ibu. Nanti jangan lupa sedekah cakep, cakep dan senyum begitu supaya kita bahagia. Baik Bapak Ibu, makan ikan di Hotel Red Top. Hari pertama sampai terakhir. Jangan segan kumpul dengan orang top. Tebarlah ilmu, pantanglah kikir. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Izinkan saya bercerita, sekadar bicara, intinya berbagi. Habis sore datanglah senja, cahaya meredup menjemput malam. Wah, ini guru bahasa Indonesia-nya keluar. Hilangkan lara dan gundah gulana, izinkan saya membuka kalam. Baik Bapak Ibu, itu tadi sedikit membuka biar saya tidak grogi, begitu ya Bapak Ibu. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Dodi selaku moderator, saya di sini akan berbagi praktik baik tentang penggunaan model pembelajaran SQ3R untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal asesmen literasi membaca. Bapak Ibu, terkait dengan AKMI, sebenarnya madrasah saya belum pernah digunakan untuk piloting AKMI ya Bapak Ibu, karena kebetulan tingkat MTS itu juga baru berjalan 2 tahun ini ya Bapak Ibu. Yang kemarin itu hanya sampel saja beberapa piloting, tetapi Bapak Ibu, madrasah kami digunakan sebagai tempat uji validasi AKMI atau uji keterbacaan, sehingga sedikit banyak saya mendapatkan data-data dari para siswa yang sudah mengikuti uji validasi. Jadi praktik baik kami ini didahului bahwa literasi membaca itu menjadi satu pilar penting. Pilar itu adalah bagian pokok penting bagi kemajuan bangsa. Kita tahu sendiri bahwa bangsa yang besar lahir dari orang-orang yang besar pula, besar pengetahuannya. Nah seperti itu, sehingga pengetahuan yang didasari oleh kemampuan membaca ini sangat urgen dan sangat dibutuhkan agar kita menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang hebat. Kemudian mengapa literasi membaca itu menjadi bagian yang penting, menjadi pilar yang penting? Karena dalam proses membaca itu tidak sekadar membunyikan huruf-huruf, konsonan, vokal, tetapi lebih jauh kita harus mampu menganalisis dan memahami konsep yang terdapat pada teks yang kita baca. Selain itu, dengan literasi membaca itu akan mengembangkan kapasitas manusia menjadi manusia yang berkualitas. Seperti itu, orang yang sudah banyak membaca otomatis dia akan lancar berbicara. Orang yang banyak membaca dia akan lancar dalam menulis, karena semua yang ia bacanya dikonstruksikan, kemudian lahirlah kalimat, lahirlah kata demi kata yang itu akan dituangkan menjadi sebuah tulisan. Kemudian yang selanjutnya dalam literasi membaca itu penting karena literasi membaca memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita membaca, memahami isinya, maka permasalahan-permasalahan yang ada yang dibahas dalam suatu teks itu kita akan mampu memberikan sumbangsih dan mampu untuk memberikan sebuah solusi penyelesaiannya. Oleh karena itu, berangkat dari pentingnya literasi membaca, maka PISA melalui OECD melakukan survei dan tes literasi begitu. Kalau yang di Kemendikbud oleh Mas Menteri Nadiem Makarim itu muncul istilah AKM yang dulu dikelola oleh Pusmenjar, kemudian sekarang beralih ke Puspendik dan terakhir Pusmendik. Lalu di Kementerian Agama sendiri
muncullah AKMI. Nah, seperti itu. Itu yang menjadi latar belakang kami, dan ternyata Bapak Ibu dari bagian penting literasi membaca ini jika diterapkan bagi siswa kami di MTS Negeri Nahdlatul masih saja menjadi persoalan yang hingga saat ini daya baca, daya literasi siswa kami itu masih kami anggap belum memuaskan, seperti itu. Jadi tingkatannya anak-anak itu masih banyak yang lebih senang ngobrol, masih kalau sekarang lebih senang membuka gawai dan sebagainya, tetapi untuk aktivitas membaca sendiri anak-anak masih malas, masih bosan dan sebagainya, sehingga untuk nilai kemampuan membaca pemahamannya juga masih belum memuaskan. Nah, walaupun di madrasah kami Bapak Ibu sebenarnya untuk kegiatan penunjang literasi itu banyak ya, dari programnya perpustakaan itu mulai dari adanya kegiatan literaksi itu yang diselenggarakan setiap hari Senin minggu kedua. Jadi setiap Senin tempat kami tidak selalu upacara Bapak Ibu, tidak selalu upacara, tetapi di Senin minggu kedua itu digunakan untuk literasi. Di sana anak-anak kami sebelumnya di 4 hari sebelum hari Senin itu sudah diumumkan oleh kepala perpustakaan bahwa besok di hari Senin kita akan mengadakan kegiatan literasi. Silakan anak-anak menyediakan bacaan yang disukai ataupun meminjam buku dari perpustakaan, tetapi maksimal peminjaman hari Jumat, nah seperti itu. Nah dari situ Bapak Ibu kemudian di hari Senin memakai jam upacara itu semua siswa kita keluarkan dari kelas, dan semua Bapak Ibu guru serta pegawai mendampingi para siswa yang duduk di halaman di di lapangan, di pinggir lapangan basket, kemudian di selasar-selasar yang melakukan aktivitas membaca. Dan kemudian di situ pula kita menyediakan reward bagi 5 orang siswa yang berhasil menceritakan kembali apa yang dibacanya pada saat itu. Karena kita sudah menginformasikannya jauh hari, itu banyak anak ternyata yang rebutan ingin tampil. Nah di situ kita sudah menggali kemampuannya, mengingat kembali juga menggali kemampuannya untuk berbicara di depan umum. Nah itu anak-anak rebutan, mulai dari kelas 7, 8 itu tampil ke depan, dia bercerita. Dan kemudian Bapak Ibu, hal yang menarik, ketika anak berbicara kita itu memperhatikan lalu memberi umpan balik. Jadi tidak dibiarkan anak cerita saja. Kalau seperti itu nanti bisa mandek, bisa berhenti karena dia lupa. Nah nanti kita pancing, misalnya saya selama sebulan ini telah membaca buku ini, karangan ini, ada hal yang menarik yang saya tangkap, lalu nanti diberi respon, apa nak yang kamu ambil, apa yang menurutmu menarik dari bacaan itu, dia akan terpancing ingatannya. Oh ini Bu ada tokoh seorang ibu bla bla, kenapa dengan itu? Nah itu jadi kita sebagai guru itu tidak hanya berdiri mendampingi, tetapi juga kita memberikan umpan balik sehingga anak-anak itu bisa dengan lancar dan dia merasa sangat dihargai ketika berbicara. Nah itu seperti itu pekan literasinya Bapak Ibu. Kita beri hadiah kadang kaos kaki, kadang buku, kadang tumbler dan sebagainya. Ternyata itu sudah berjalan beberapa waktu dan anak-anak menjadi senang. Mereka biasanya kapan pun kita literasi lagi. Nah itu program literasi yang pertama Bapak Ibu. Kemudian untuk penghargaan King and Queen Reader itu juga sudah ada dari perpustakaan, penyelenggaraan Semarak Bulan Bahasa, lomba-lomba terkait dengan literasi. Kemudian ada buku laporan kinerja literasi anak-anak, itu juga disediakan oleh perpustakaan semacam jurnal. Nah itu adalah program yang dilakukan oleh madrasah. Nah untuk yang praktik baik saya sampaikan ini adalah program saya sendiri terkait saya sebagai guru bahasa Indonesia, dan kebetulan saya mengajar di kelas 9. Nah permasalahan-permasalahan ini terkait dengan permasalahan membaca itu menurut saya menjadi penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena Bapak Ibu di DIY itu ada yang namanya ASPD Bapak Ibu. ASPD itu kalau dulu gampangannya kita
menggantikan UN. Itu asesmen standarisasi pendidikan daerah. Yang diasesmenkan itu 4 mapel, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Dengan nilai itu akan anak gunakan untuk mendaftar ke jenjang berikutnya. Jadi anak tetap ada motivasi dan semangatnya untuk belajar, karena kalau saya ingin sekolah di sini berarti saya harus mendapatkan nilai sekian, seperti itu. Jadi itu bukan penentu kelulusan ya Bapak Ibu. Kalau kelulusan ditentukan rapor, ditentukan asesmen madrasah dan sebagainya, tetapi itu sebagai penentu anak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah di situ itu juga soalnya sudah berfokus pada literasi, bahkan sekarang namanya mapel itu sudah diganti, bukan lagi hari pertama jadwalnya bahasa Indonesia bukan, tapi literasi membaca. Literasi membaca itu isinya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian literasi numerasi itu matematika. Kemudian literasi sains itu IPA. Jadi seperti itu, dan selalu berkembang karena itu yang mengadakan kalau tempat kami dinas Bapak Ibu, dinas pendidikan. Kita yang dari Kemenak juga ikut serta untuk tingkat madrasah sanawiyah juga aktif. Nah di sana soal-soalnya itu sudah mengacu pada soal AKM atau soal AKMI untuk literasi membaca, sehingga menurut saya persoalan membaca ini menjadi penting. Selain untuk meningkatkan kualitas diri anak, juga anak harus bisa menguasai teks yang itu nanti muaranya anak-anak bisa melalui ASPD itu dengan baik. Nah kemudian terkait dengan permasalahannya, dari tadi tingkat pentingnya membaca itu ternyata muncul beberapa masalah yang menurut kami temukan. Yang pertama, peringkat literasi rendah itu dari hasil PISA ya Bapak Ibu. Dari kemarin kita sudah menyimak paparan dari Pak Abdul Basit, kemudian diulangi oleh Profesor Anwar dan sebagainya. Kemudian anak-anak mengapa membaca itu kok menjadi hal yang menurut mereka hasilnya belum memuaskan, karena ternyata mereka mengalami kebosanan, kesulitan, dan ketidakpahaman ketika membaca. Jadi mereka selesai membacanya selesai, tapi ketika ditanya isinya apa tidak tahu. Nah jadi mereka hanya melafalkan kata demi kata, kalimat demi kalimat, tetapi tidak paham apa yang disampaikan. Kemudian yang ketiga, anak belum terbiasa membaca, dan ketika membaca itu merasa dipaksa. Jadi membaca bukan sebagai kebutuhan tapi keterpaksaan. Kemudian yang berikutnya, anak lemah motivasinya, apalagi sekarang ya Bapak Ibu, kehadiran buku, kehadiran bacaan itu sudah digantikan dengan game dan sebagainya, yang kita semua bahkan mungkin memiliki anak yang seperti itu. Saya juga mengalami mempunyai anak yang lebih senang bermain game dan sebagainya ketimbang membaca, seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan ini tadi, yang kelima itu ditambah lagi dengan ternyata pemilihan metode pembelajaran di dalam kelas itu kurang tepat. Jadi ada metode yang bisa menggiring anak supaya paham step by step, langkahnya bertahap demi bertahap untuk memahami bacaan itu, yang kita sebagai pendidik itu abai. Kadang ya kalau kita sudah capek nih Bapak Ibu, 36 jam ditambah apa-apa, ini harus bilang, ayo nak silakan buka halaman sekian, dibaca dulu ya, nanti akan Bu Rina sampaikan pertanyaan. Nah seperti itu yang terjadi. Kita harus mengakui ya Bapak Ibu, karena kita sebagai guru itu ya tidak selalu ready lahir batin. Nah seperti itu, kadang kita abai dengan oh ya ini harusnya saya melaluinya dengan membangun konteks terlebih dahulu, mengajak anak berliterasi dan sebagainya. Itu kalau pas ingat. Nah seperti itu. Nah kemudian mengapa 5 hal ini terjadi? Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan proses pembelajaran. Nah itu Bapak Ibu mengenai latar belakang saya berbagi praktik tentang SI3R. Jadi saya menganggap bahwa permasalahan yang tadi anak tidak paham bacaan itu karena metode yang selama ini saya gunakan itu belum tepat. Sehingga saya menemukan ada metode SI3R
ini membimbing anak tahap demi tahap, kemudian nanti ada pengaturan waktunya, dan di situ ada aktivitas yang harus dilakukan oleh anak. Yang pertama adalah tahap survei. Nah ini Bapak Ibu, ini saya juga terilhami oleh tesis yang dulu saya susun. Bapak Ibu, saya dulu melaksanakan PTK tapi di tahun 2017 itu subjeknya di MTS Negeri 7 Bantul. Tadi sudah disampaikan Pak Dodi bahwa saya dari MTS 6 sempat berpindah ke 7, pindah lagi ke 6 kayak orang bingung. Seperti itu. Nah ini di sana saya berhasil meningkatkan pemahaman anak. Nah, kemudian karena pernah ya Bapak Ibu, kemudian saya tak coba untuk teks yang panjang-panjang ini. Kalau dulu saya penerapannya pada buku Bapak Ibu, kalau ini saya pada teks. Karena basisnya kalau kelas 9 itu masih kurikulum 2013 itu masih berbasis teks. Ada teks diskusi, ada teks laporan percobaan, ada teks cerpen dan sebagainya. Itu sangat tepat kalau kita cocokkan dengan model soal AKMI. Ada teks informasi dan ada teks fiksi, kan seperti itu kalau literasi membaca. Nah tahap pertama ini, tahap pertama anak melakukan survei. Survei di sini tentu saya sudah memberikan pemantik atau memberikan membangun konteks dengan mengajak anak-anak untuk berliterasi. Saya carikan artikel Bapak Ibu dari internet, dari Kompas atau dari Tribun, terserah itu bebas. Kebetulan yang saya cari itu perihal sampah, karena sampah itu sekarang sedang tren ya Bapak Ibu, terutama di daerah Bantul. Saya itu kesulitan untuk membuang sampah karena tempat pembuangan sampah di Piungan itu sudah ditutup. Nah seperti itu, sehingga permasalahan sampah itu menjadi hal yang menurut kami hal yang sangat aktual seperti itu. Nah ketika survei ini anak saya sajikan 3 teks, kemudian saya hitung pas di kelas. Baik anak-anak, kita akan menggunakan metode SQ3R untuk membantu anak-anak mengenal bacaan. Silahkan teks yang sudah Ibu bagikan tautannya melalui grup kelas diklik, nah seperti itu, atau melalui JMD begitu. Kemudian anak-anak itu membaca. Saya sajikan 3 teks itu sebenarnya intinya sama, hanya memang penulisnya beda-beda. Saya beri waktu, silahkan untuk tahap survei kalian baca sekilas saja. Jadi baca judulnya sama di skimming begitu ya Bapak Ibu. Saat survei itu anak belum membaca detail. Lalu dibaca, kemudian saya beri waktu 10 menit. Selesai? Oke, selesai. Sekarang silakan gawainya ditaruh dulu atau bacaannya ditaruh dulu. Kemudian tahap berikutnya, silakan anak-anak sekarang nulis pertanyaan yang kalian prediksikan keluar pada inti-inti yang tadi sudah kamu baca. Ya Bu, tadi yang kamu baca apa? Sampah Bu. Oke, kamu buat pertanyaan. Daur ulang sampah bagaimana caranya ya? Nah seperti itu. Terus apakah yang disebut sampah? Ada berapa jenis sampah? Mereka itu hanya memprediksi saja karena baru melihat sekilas, belum membaca. Nah di situ saya meniti lagi. Sudah nak, kamu dapat pertanyaan berapa? 5 Bu. Oke, simpan dulu pertanyaan. Lalu tahap berikutnya kita akan membaca. Kalau tadi membacanya skimming, sekarang kita detailkan. Saya beri waktu 15 menit, silahkan dibaca lagi artikel itu. Dia membaca. Begitu, boleh nak kalian sambil tulis lagi inti-intinya. Dan nanti kalian pasti akan mendapatkan bahwa pertanyaan yang kalian tulis itu ternyata ada hubungannya dengan teks. Ternyata jawabannya ada di situ. Nah seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah recite. Recite itu anak mencoba menjawab pertanyaan yang dibuatnya sendiri dari hasil membaca. Ditulis begitu sambil dia mengulangi membaca lagi. Barangkali tadi membacanya itu ada yang terlewat. Nah kemudian tahap terakhir anak-anak mencocokkan, dan ini bisa juga direview ya Bapak Ibu. Direview itu ditinjau ulang, bisa juga ditukarkan dengan temannya, saling koreksi. Benar nggak yang sudah dia tulis, benar nggak jawaban yang dia tulis. Nah dari situ Bapak Ibu ternyata sangat membantu pemahaman anak. Anak kita bimbing tahap per tahap sehingga dia itu paham, oh ya Bu, ternyata kok yang saya tulis menjadi pertanyaan itu jawabannya ada di situ ya Bu. Ya,
apakah kamu menemukan jawabannya secara tertulis? Ya ada Bu yang saya kait-kaitkan, tidak ditulis langsung dalam teks. Oh itu namanya tersirat ya kan begitu. Kalau yang tertulis itu tersurat seperti itu. Nah itu di situ anak-anak senang, saya tanyai senang begitu Pak. Nah kemudian setelah saya terapkan apa yang saya hasilkan, itu yang pertama, ini Bapak Ibu bisa tampak di sini. Pada tahap survei, ketika melakukan survei bacaan soal literasi membaca, siswa melakukan skimming bacaan. Maaf itu bukan survei bacaan soal, tapi survei bacaan ya Pak. Survei bacaan, siswa melakukan skimming bacaan untuk menemukan gagasan. Nah ini di sini Bapak Ibu. Ini skimming itu, survei itu bisa dilakukan secara kelompok ataupun bisa juga dilakukan secara individu. Yang di sini ini skimmingnya dia tag. Kemudian yang di sini tag yang tertulis di sini dia skimming melalui gawai. Cek. Ini ya Bapak Ibu tampak gambarnya seperti itu. Kemudian tahap yang kedua nih anak-anak ketika menjawab pertanyaan aktif menyusun pertanyaan dari hasil membaca secara skimming yang dilakukan. Ini pada tahap question atau key. Nah di sini dia menuliskan jawaban dari hasil membaca atau hasil surveinya tadi. Kemudian yang berikutnya saat melakukan reading atau membaca, berarti siswa melakukan secara cermat mulai dari awal hingga akhir, dan sesekali boleh ya Bapak Ibu ketika membaca itu tidak melulu anak harus membaca. Kadang tipe belajar anak itu kalau membaca harus sambil menulis itu nggak apa-apa, karena kita ingat dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tipe belajar anak yang berbeda-beda itu tidak boleh ya kalau baca harus membaca saja, tangannya itu pensilnya ditaruh, itu nggak boleh kan seperti itu. Walaupun tahapannya pada tahap reading, tetapi siswa juga sambil menuliskan poin-poinnya ataupun yang nanti akan dia jadikan jawaban atas pertanyaannya. Nah ini pada tahap recite itu siswa menjawab pertanyaan, kemudian di sini sambil guru itu membimbing ketika ada kesulitan anak untuk menemukan jawabannya, maka di situ diperlukan penjelasan oleh guru. Kemudian yang berikutnya pada tahap review, ini seperti itu Bapak Ibu, melakukan pencocokan jawaban yang sudah dibuat sebelumnya dengan yang ada pada teks. Nah ini seperti itu. Kemudian terkait dengan keaktifan, anak-anak menjadi aktif ketika kita terapkan metode SQ3R daripada baca, jawab, silahkan ditulis di buku dan sebagainya tanpa ada arahan atau instruksi dari guru. Kemudian siswa banyak yang merespon saat guru melakukan brainstorming tentang teks yang bertema sampah, seperti itu. Kemudian terkait dengan nilainya, terkait dengan nilai Bapak Ibu, di sini ini ada 3 kali penilaian. Saya jadi menulis soalnya, asesmennya itu sudah asesmen yang bertipe ACMI Bapak Ibu. Jadi saya buat 10 soal, itu ada yang pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada benar salah, ada menjodohkan, dan ada isian singkat. Kebetulan Bapak Ibu, saya dulu alhamdulillah di tahun 2018 sampai 2022 itu ikut serta di Puspendik. Pada waktu itu Puspendik Pusmenjar itu menulis soal nasional, itu soal UN untuk bahasa Indonesia, dan dilanjutkan dengan soal AKM, tapi itu secara daring dan juga sempat menelaah, sehingga sedikit banyak tahapan-tahapan yang menemukan, kemudian mengintegrasikan, menginterpretasikan, merefleksikan, mengevaluasi, itu sedikit banyak sudah memiliki pengalaman. Nah di sini setelah menggunakan metode SQ3R yang saya terapkan untuk 3 kali. Yang pertama itu sebelum diterapkan metode SQ3R, yang ini tampak pada biru ini, pada diagram yang biru, kemudian yang merah ini adalah
asesmen pertama setelah saya terapkan SK3R, terus yang hijau ini adalah asesmen yang kedua. Kalau kita lihat ini masing-masing anak mengalami peningkatan seperti itu. Kemudian untuk grafik nilai rata-rata ulangan harian atau asesmennya ini juga dari ini ada 3 ya Bapak Ibu. Yang ini adalah biru itu nilai maksimal yang dicapai anak 90, kemudian nilai minimalnya 40, nilai rata-ratanya 60. Kemudian di asesmen yang kedua 90, kemudian minimalnya menjadi naik 50, kemudian rata-ratanya juga naik, dan terakhir ada nilai maksimal 100, kemudian 70 untuk nilai minimal, dan nilai rata-ratanya 80. Nah dari situ dapat nah ini untuk dokumentasi ada di Google Drive, nanti Bapak Ibu bisa kami tunjukkan jika diperlukan. Video pembelajaran ketika saya menerapkan SK3R ada foto-foto, kemudian nilai anak dan sebagainya, kemudian komentar anak ketika saya wawancara, bagaimana pengalamanmu ketika uji validasi AKMI, apakah kalian melihat soal iya Bu, mengerjakan, iya, bagaimana komentarnya? Susah Bu, teksnya panjang banget, masa sehalaman komputer, nah seperti itu semuanya teks. Nah terus ya saya ngawur Bu, saya nggak dong. Seperti itu biasanya kan kalau di soal-soal itu hanya 1 paragraf, paling banyak 2 paragraf, kok ini sampai 5 paragraf Bu. Nah seperti itu. Terus apalagi kita hanya dipakai sebagai validasi. Nah seperti itu kan nggak beneran toh Bu. Nah kayak gitu, itu komentar. Tapi nggak apa-apa, saya tidak menanyakan hasil karena memang nilaimu itu juga nggak keluar, tapi saya ingin pengalamanmu saja. Ya sebenarnya itu bagus Bu, tapi itu tadi katanya kayak gitu, kalau mengerjakannya itu siang, teksnya panjang, ya membosankan Bu. Nah seperti itu komentar-komentarnya mereka sampaikan ketika saya akan menerapkan metode SK3. Kemudian komentar ketika sudah saya terapkan itu juga ada, ya silakan ditulis di Google Form saya gitu. Nggak bisa dibuka, ya udah pakai Padlet. Nggak bisa dibuka, ya wes WA, ora voice note kok tak tulis, saya kan seperti itu. Nah itu saya ada datanya juga, hasil wawancara dengan anak. Nah kemudian di bagian penutup Bapak Ibu, untuk simpulan bahwa metode SK3R itu dapat meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal tes literasi membaca bertipe AKMI di MTN Negeri 6 Bantul. Hal tersebut dibuktikan dengan ditunjukkannya peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Kemudian rekomendasinya bisa digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan untuk melihat hal-hal yang mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal literasi membaca bertipe AKMI. Nah, seperti itu. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Saya menginginkan masukan dari Bapak Ibu, monggo. Nanti yang bisa kami jawab ya kami jawab, yang tidak untuk PR nanti jawabannya ngepek dulu terus saya WA-kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan materi di hadapan kita bersama seputar best practice atau paling baik SK3R modul pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menyelesaikan soal asesmen literasi membaca. Oke, kita kasih ini dulu ya, tepuk santiang. Tahu Bu tepuk santiang? Santiang itu dalam bahasa Minang itu artinya hebat atau pintar gitu ya. Oke, tepuk santiang itu gini. Prok ampu suwo. Coba Bu. Ampu suwo. Lagi. Ampu kida. Duwo ampu santiang gitu Bu ya. Oke, coba kita cek dulu ya, coba. Jadi prok awalnya sama-sama ya, mungkin saya juga gila ya. Yo. 3, 2, 1. Aku suwo, aku kida, duwo aku, santia. Oke, sekali lagi plus untuk Ibu Rina Harwati, Masya Allah ya. Bapak-Ibu sekalian, ini sesi kita adalah sesi Q&A ya, atau question and answer. Kita punya waktu yang cukup panjang ini, lebih kurang 20 menit, lebih kurang.
sampai jam 11.15. Jadi tadi narasumber kita meminta masukan, saran membangun untuk kesempurnaan dari praktik baik. Bapak Ibu silakan raise hand. Ya, silakan Bapak, kita silakan. Maju aja Pak. Iya, itu. Mohon Bapak nama Biar dan kelihatan Pak. asal. Jadi aja masukkan dari ke materi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pemateri yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian senior yang saya hormati pula. Langsung intinya Ibu pemateri di sini. Oh, perkenalkan, nama saya Kuat dari Min 1 Kendari, Sulawesi Tenggara. Kuat dimakna pemiyun. Terima kasih tepuk tangannya. Yang pertama, Bu Aji, ini terkait dengan literasi membaca. Jadi tadi yang digambarkan sama Ibu adalah jenjang MTS. Mohon maaf para senior, ini kami membatasi untuk jenjang MI. Literasi membaca adalah kita dibatasi untuk menumbuhkan minat baca terhadap siswa. Yang kedua adalah terhadap untuk keterampilan membaca bagi kelas 1 dengan kelas 2 dimungkinkan kalau ada bagi ya kelas bawah lah. Cocok, terima kasih Pak. Kaitannya dengan AKMI yang kelas 5 kami. Pertanyaan saya Bu, terhadap tadi saya pernah dengar, mudah-mudahan tidak salah, adalah di metode SQ3R itu kelemahannya tadi, permasalahannya adalah kurangnya minat membaca dari siswa terluar. Ini yang terjadi sesuai yang ada di sekolah kami Bu. Boro-boro kita mau yang menerapkan 5 SK, tapi jika memungkinkan keunggulannya dengan kelemahannya SQ3R. Ya, SQ3R itu kami ini pertanyaannya Bu, mohon arahannya sekiranya metode SQ3R itu memungkinkankah diterapkan di sekolah jenjang MI atau MIN, sementara kita dituntut untuk keterampilan membaca. Kemudian tadi direkomendasi Bu, kalau tidak salah baca itu yang menarik di situ adalah belum terbiasa dengan terpaksa terus menggunakan metode. Itu saja barangkali Bu untuk gambaran. Jadi intinya Bu, memungkinkan metode tersebut kalau memang itu SKR, karena tadi permasalahannya di metode, kurangnya guru. Itu tepat sekali apa yang terjadi sama di sekolah kami. Kebetulan tidak ada guru saya di sini, jadi saya bebas. Kita berpraktek saja. Itu saja barangkali Bu, nanti kita minta pendapat dari orang lain. Makasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ibu langsung dijawab dulu. Ya. Pakai aja. Baik, terima kasih Pak Kuat dari Min 1 Kendari, Sulawesi Tengah ya Bapak. Tenggara. Oh iya, Sulawesi Tenggara, mohon maaf. Pertanyaannya sangat menarik Pak, dan insya Allah saya akan menjawab sebisa saya. Terkait dengan metode SQ3R itu yang pernah saya baca Pak, ini tidak dibatasi untuk siswa jenjang MI, MTS, bahkan RA pun bisa. Karena itu yang kita gunakan adalah tahapan-tahapan bagaimana anak itu bisa membaca dengan baik. Dengan baik itu dengan memahami isinya. Nah, seperti itu. Kemudian apakah ini bisa diterapkan? Saya kira sangat bisa. Yang membedakan mungkin Pak, kalau untuk MI itu panjang teksnya. Seperti yang ada di AKMI, kita kan ada pembeda ya antara kelas 7, antara berbagai CK itu juga kan teks panjang teksnya itu dibedakan. Nah mungkin kalau untuk MI, untuk AKMI-nya MI itu kelas 4 ya Pak ya.
kelas 5 itu tentu saja teksnya tidak sepanjang siswa madrasah sanawiyah. Dan kita mengambil teksnya itu yang lebih sederhana, Pak. Kalau MI itu masih identik dengan kosakata yang sederhana. Istilahnya adalah kalau dalam bahasa Indonesia itu kata populer. Kata ilmiahnya mungkin hanya berapa persennya, seperti itu. Jadi mulai dari cerita yang sederhana, kemudian kalau teks informasi itu juga yang sederhana. Kebetulan saya kalau punya anak yang sekarang kelas 4 MI, anak saya itu di MI swasta, Pak. Saya juga mendampingi dia ketika berproses, karena kakaknya itu dulu ketika belajar itu saya tidak mendampingi secara intensif. Nah yang ini saya coba ada PR, ada tugas ataupun tidak, pokoknya habis maghrib kan ngajinya sore di Madrasah Diniyah, habis maghrib adalah belajar. Nah itu saya dampingi begitu, kemudian saya suruh buka bukunya, saya suruh baca. Itu ya lama-kelamaan karena dengan terbiasa dan saya hafal dengan tipe teksnya ya Pak memang beda. Kalau dengan tingkat MTS itu beda, fontnya saja lebih besar, kalau MTS itu kecil. Kemudian yang dibahas itu terkait dengan aktivitas sehari-hari yang dekat dengan keseharian anak. Nah itu mungkin hal itu yang membedakan. Kalau metodenya boleh, dan itu tidak harus pada artikel dari koran, tidak. Karangan kita saja yang kita sesuaikan dengan kedekatan anak, misalnya tentang memancing sajalah kita buat kegiatan memancing itu apa, itu nanti bisa Pak disurvei oleh anak. Anak pokoknya pertama itu silahkan kamu baca judulnya boleh, sama yang menarik apa, Bu kok itu ada sungai, kok itu ada kail, kok itu ada ini. Nah seperti itu nanti kita kembangkan setelah anak-anak coba kamu buat pertanyaan, kira-kira kalau kail itu pertanyaannya tentang apa ya. Nah seperti itu. Kemudian tentang memancing itu seperti apa, nanti diperkirakan itu pasti yang dia akan tulis pada pertanyaan itu berhubungan Pak dengan teksnya. Nah itu seperti itu. Jadi mau nyun sewu Bapak kepala madrasah. Iya. Oh iya, nah itu boleh Pak, gurunya besok diminta menerapkan SQ3R. Dan itu tidak harus di kelas Pak. Misalnya anak-anak suruh keluar, yuk kita baca tulisannya ada di dinding misalnya lah, ada tulisan apa. Sekarang kan madrasah adiwiyata misalnya itu ada penjelasan ya Pak, tanaman ini bermanfaat untuk ini, itu sudah teks yang nanti dibaca aja sekilas di menit, yuk silakan baca terus. Oh saya baca pohon nangka Bu. Nah itu, nah terus kira-kira kalau pohon nangka itu yang akan dituliskan di situ apa saja ya Nak ya, khasiatnya Bu, bagaimana menanam dan sebagainya. Dan sekarang kamu baca itu ada nggak yang kamu tanyakan tadi, di situ jawabannya adalah itu sambil di luar kelas. Anak dihadapkan pada konteks yang nyata. Saya kira bisa Pak seperti itu. Jadi tinggal pintar-pintarnya bagaimana kita membawa suasana si anak. Begitu Pak, mohon maaf jika belum terpuaskan. Baik, terima kasih ya. Berarti intinya masih bisa ya Bu ya, dengan penyesuaian tertentu. Bapak Ibu, masih ada waktu kita lebih kurang 10 menit lagi, lebih kurang. Oh mungkin yang Bapak yang dari paling belakang Bu ya, nanti Ibu Bajinjang gitu ya. Maaf Bapak Ibu, belum bisa semuanya kita berikan kesempatan. Iya, yang mewakili barangkali yang paling belakang, tadi yang paling depan sudah, yang paling belakang dan yang tengah-tengah nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hambali Bu dari Papua Barat, paling timur, dengan segala dinamika pendidikannya. Jadi kalau dengan penjelasan Ibu tadi ini sebenarnya menarik terkait metode untuk bagaimana bisa menyelesaikan soal-soal AKMI itu. Tapi kembali dulu Bu ke pengertian. Jadi AKMI ini kan dilaksanakan untuk meningkatkan literasi, kemampuan literasi anak. Tapi masalahnya adalah minat baca anak itu tidak ada, berkurang lah dalam arti. Terutama kami mungkin yang di wilayah timur Bu ya. Nah, pertanyaan pertama gini Bu, bagaimana kira-kira Ibu memberikan mungkin apa ya, pengalaman, tidak masuk ke dalam metode apa yang dipakai, tapi bagaimana bisa meningkatkan minat baca itu kembali.
Karena persoalan dasarnya kan minat baca itu yang tidak ada sebetulnya. Jadi bukan persoalan misalnya kayak tadi soal yang padat it's okay, itu memang iya, tapi tambah lagi kan memang minat baca itu tidak ada. Jadi anak-anak menjawab soal itu, kebetulan saya operator Bu ya, jadi kan kelihatan itu satu anak bisa menjawab literasi itu hanya 5 menit sebisa, karena memang tidak dibaca. Itu fakta loh Bu. Jadi iya, karena memang minat itu memang yang tidak ada. Jadi persoalan utamanya sebetulnya minat baca itu bisa kembali. Minat baca ini sebenarnya, kalau minat baca ini dalam tanda kutip Bu ya, karena membaca itu kan sebetulnya membaca yang kita maksud ini kan membaca terkait dengan buku-buku misal atau yang pengetahuan. Karena kalau kita bisa membaca WA atau membaca komik, anak mampu. Kadang pernah saya tanya anak ibu ketika keluar, kenapa bisa secepat itu? Apa memang tidak benar? Memang simpel aja. Cerdas Pak, cerdas. Tidak ada yang menarik katanya. Beda dengan komik, kalau misalnya baca buku. Nah itu yang pertama. Jadi kira-kira menurut ibu bagaimana bisa mengembalikan minat baca itu kembali? Yang kedua gini Bu, kalau di kami Bu ya, saya sering sharing sama guru-guru di Papua Barat khususnya. Ya sering turun ke ketika sosialisasi kita sharing. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa soal AKMI, kalau tadi pertanyaan pertama kan angka impila ya antara soal MTS dengan soal MI, yang kesannya bahwa MI itu harusnya lebih panjang. Fakta soal AKMI itu tidak, sama aja Bu. Mau MI, mau MTS, mau MA sama. Jadi sebetulnya dalam konteks yang paling berat itu anak-anak MI. Bayangkan kalau dia misalnya dalam setahun dia harus 2 kali asesmen. Karena kan kelasnya sama, dia harus lewati AKMI dan boleh jadi dia akan masuk di MBK. Maka sedikit lagi berjalan. Atau tidak. Nah, kalau tidak mendapatkan sesuatu hasil dari ini sia-sia. Anak harus berpikir 2 kali literasi di tahun yang sama. Nah persoalannya dari gini Bu, kayak saya dapati khusus di daerah saya Bu ya, saya tidak bicara konteks luar provinsi lain, bahwa soal-soal AKMI yang di ini kita, karena saya di wilayah, saya berapa kali minta bang soal di share, tolong di share, tapi sampai detik hari ini 2-4 tahun berjalan belum ada. Bang soal itu nggak pernah di share. Harusnya di-share, kenapa? Ini produk umum kok. Jadi ini tolong masukkan nanti karena di 2022, 2023 kita sudah minta, karena untuk menjadi pembahan perbendaharaan soal untuk guru-guru sendiri. Karena faktanya Bu, ini fakta yang saya sampaikan, bahwa di lapangan itu mereka yang soal-soal AKMI itu berbeda dengan keseharian anak-anak dapat. Itu fakta. Jadi anak di asesmen tapi tidak terbiasa dengan soal-soal asesmen karena kesehariannya itu hanya terpaku dengan buku. Kategori soal AKMI kan ada 5. Dan di antara 5 itu yang kita paling lemah itu ada di multiple choice kompleks sama benar salah ganda. Itu di pelajaran biasa itu nggak terbiasa itu. Bahkan ada guru-guru yang mungkin memang agak kesulitan membuat soal-soal seperti itu. Makanya kami juga berharap bahwa bansoal itu tidak menjadi sesuatu yang rahasia ya. Karena kalau di sebelah, mau maaf di sebelah yang juga asesmen itu dapat kita akses mudah. Tapi AKMI yang buatan kita sendiri, yang konotasinya bahkan masukan dari beberapa guru-guru juga ketika membuat soal itu agak susah kita dapat. Itu 2 hal yang mungkin saya sharingkan. Mau mabuk karena bersemangat. Makanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan sedikit. Dari tadi teman saya Papua, sekali izin memperkenalkan saya Anso dari NTT. Jadi sama-sama timur. Ya. Yang pertama Bu, sebagai orang yang menangani di persoalan pendataan di Kamil khusus AKMI ini, penjelasannya lebih banyak
itu kami di sini komplotan para DM gitu. Bingung gitu. Maksud saya adalah penjelasan soal berapa banyak indikator yang boleh bisa dan segala macam informasi-informasi itu memang untuk kita, tetapi secara teknis di lapangan kami menjadi kebingungan apa yang dilakukan DM misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tambahan dari teman saya Pak Wahyu tadi soal AKMI, memang yang direncanakan tidak berjalan sesuai ekspektasi di lapangan. Kami melihat memang anak-anak kita itu yang penting sudah selesai dia mengklik. Ini ketika secara teknologi ya, itu kami melihat itu pokoknya secepat apa dia mengklik dan itu selesai. Nah, kalau kembali pada perspektif cara pandang kita tentang literasi tadi, perlu kami sampaikan. Kebetulan di sini ada juga ibu pengawas saya, Ibu Jumini yang terhormat. Itu dari tahun pelaksanaan AKMI itu NTT alhamdulillah Bapak Wali naik progresnya. Jadi yang pertama kali di tahun pelaksanaan itu kami melihat masih dalam perlu pendampingan. Tetapi alhamdulillah di tahun 2023-2024 sudah masuk di tahap cakep. Nah, itu oke, tetapi itu 20% dari total peserta didik yang mengikuti AKMI. Itu sangat disayangkan. Oleh karena itu mungkin ada solusi. Dan ini pertanyaan terakhir Pak, desas-desus ya, desas-desus bahwa AKMI ini sudah selesai tahun ini. Pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman di daerah itu adalah ini perwakilan Pak ya, apakah AKMI ini berlanjut atau tidak? Kalaupun dilanjutkan, apakah platformnya sama atau berubah lagi? Kalaupun platformnya tidak sama, mungkinkah yang kita pelajari 4 tahun ini itu bisa kita masukkan, implementasikan dalam proses itu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf Bu, agak bersemangat juga di tangan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi komplotannya. Mohon maaf, Ibu tadi yang pakai baju hijau, apakah sama atau beda Bu? Lebih kurang setengah menit Bu ya, setengah menit waktu kita juga terbatas Bu. Lebih kurang 5 menit lagi, setengah menit Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Romlah dari Lampung, Bintang Bandar Lampung. Kalau Mas yang tadi melihat dari sisi IT-nya, soal-soal yang memang terkait dengan IT, tapi saya di sini sebagai kepala madrasah lebih kepada teknisnya. Di forum ini saya tidak ingin untuk saya sangat ingin memanfaatkan forum ini karena terdiri dari unsur-unsur yang berbeda-beda. Nah, di forum ini saya ingin teman-teman sekalian, baik yang ada dari daerah-daerah ataupun dari baik daerah maju maupun tidak, itu berbagi program-program yang memang bisa dilaksanakan di tempatnya masing-masing, itu supaya menjadi bekal kami atau oleh-oleh kami untuk meningkatkan literasi di madrasah kami, seperti itu. Jadi saya ingin teman-teman semua juga berbagi, termasuk Ibu juga tadi udah berbagi, keren banget itunya, model SQ3R-nya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lainnya juga ada program-program yang mungkin belum sempat disampaikan dan itu bisa menjadi inspirasi kami ketika kami kembali ke madrasah kami masing-masing. Begitu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin waktu kita mau maaf sekali Pak, nanti mungkin segera sesi Pak ya. Ya, kita juga sewaktu. Ibu, mohon dijawab, silakan Ibu, dalam waktu lebih kurang 3 menit. Terima kasih Pak. Ini sebenarnya waktunya sudah pukul 11.11 ya. Aduh, tapi tidak apa-apa. Terima kasih para operator yang sudah menyampaikan pertanyaannya kepada saya. Akan saya jawab sebisanya karena salah satu di antara pertanyaan itu sebenarnya hal yang sama juga saya tanyakan. Itu artinya mungkin saya tidak bisa menjawab kalau ranahnya kebijakan. Tetapi kalau ranahnya tentang bagaimana Bu minat baca rendah, nah itu seperti itu. Bagaimana meningkatkan minat baca yang saat ini masih rendah? Kalau saya Pak, namanya kesuksesan anak belajar membaca itu sumber penyebabnya itu banyak. Yang pertama bisa
karena bahan bacaan yang harus dikonsumsi oleh anak. Yang kedua bisa karena gurunya tidak bisa menjadi role model bagi anak. Yang ketiga bisa karena orang tuanya sendiri yang di rumah padahal ketemunya lebih lama daripada gurunya juga tidak membiasakan anak untuk membaca. Di masyarakat juga kurang mendukung anak untuk memberikan porsi yang bagus, porsi yang cukup untuk membaca. Itu bisa jadi jika ditanya permasalahannya apa, tidak semata-mata adanya di guru, tidak semata-mata adanya di murid, tidak semata-mata adanya di orang tua, tapi semuanya ini menjadi satu hal yang saling terkait untuk mendukung. Kemudian kalau tadi pertanyaannya bagaimana menarik anak untuk membaca, yaitu Pak, kita itu kalau saya berbagi pengalaman ya untuk anak saya yang kecil tadi, bagaimana sampai sekarang anak itu beda minat membacanya dengan kakaknya, karena sudah sejak kecil saya dampingi, sudah saya memberikan waktu, pokoknya habis maghrib kita membaca bareng, kita buka bukunya, setelah dia baca kita tanya, kamu baca apa? Ini loh Bu, di sini ada nyanyian, nggak apa-apa, nyanyian itu juga bacaan Pak. Ada nyanyian apa? Naik-naik ke puncak gunung atau pelangi-pelangi. Lah terus itu apa artinya? Nanti anak itu akan belajar sedikit demi sedikit, bahkan kosakata anak kecil seperti itu sudah melebihi ibunya. Apalagi dia sering buka YouTube, sering baca-baca sendiri, kok tiba-tiba dia itu bisa tanya tentang, bisa berkata tentang, oh itu riskan Bu, kok ngerti riskan biopo. Nah itu kan terkaget-kaget. Jadi itu kalau menurut saya peran terdekat adalah orang tua, bagaimana menjadi role model dan membiasakan. Kemudian di sekolah Pak, guru itu jangan hanya diminta anak seperti yang saya sampaikan tadi, yo sekarang pelajaran bahasa Indonesia silahkan nak buka halaman sekian. Kita kemarin sudah membahas ini, kamu baca dulu. Terus dijawab pertanyaannya, lah ketika membaca, yo harusnya ditanya lagi, kamu sudah selesai membacanya, informasi apa yang sudah kamu dapatkan, apakah itu bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kalau seperti itu, anak itu akan senang, oh saya itu ternyata dengan membaca itu bisa menjawab pertanyaannya Bu Guru. Oh saya itu jadi tahu seperti ini dari membaca. Walaupun memang Pak, persoalan itu tidak semudah kita membalikkan tangan. AKMI baru diterapkan tahun berapa, kita sudah menuntut hasilnya apa. Padahal kemarin saat para profesor itu menyampaikan, itu juga sudah disampaikan, itu tidak bisa langsung terlihat dalam waktu setahun 2 tahun. Membaca adalah literasi ini perkara karakter juga, perubahan mindset kita. Kita akan bisa memetik manfaatnya jika memang itu benar-benar kita sudah merasakan dari hasil membaca itu untuk apa? Ya biar lulus sekolah, nah terdekat seperti itu, biar bisa mencari pekerjaan, begitu Pak. Kemudian kalau untuk soal Pak, udah soalnya itu di-share aja. Kalau hanya ingin lihat soal Pak, di portalnya AKMI kan ada ya soal-soal, saya kayaknya melihat di portalnya ANBK itu juga ada, kalau hanya ingin tahu soal model AKMI atau ANBK. Tapi kalau untuk membagikan, mohon maaf, itu sepertinya para penulis itu sudah disuruh nulis fakta integritas, tidak membocorkan, tidak berafiliasi dengan penulis soal, dengan les-lesan, sepertinya seperti itu, dengan bimbel dan sebagainya. Masa itu mau dikeluarkan? Toh itu dikeluarkan, besok nggak akan keluar lagi. Terutama bahasa Indonesia Pak, saya kalau menyampaikan ke anak, saya sekarang membahas makna tentang diseminasi. Nggak bakalan besok kata diseminasi itu akan keluar, ditanyakan maknanya lagi. Wong saking banyaknya kata, saking banyaknya kalimat ya. Begitu ya Pak. Jadi untuk soal seperti itu, pokoknya semangat Pak. Bagaimanapun membaca itu penting. Nah seperti itu saja. Kemudian untuk Bapak siapa yang kedua? Aco dari NTT. Oh, apa yang harus dilakukan oleh operator emis Pak? Oh, saya nggak tahu. Nah itu kalau itu monggo bisa saling sharing dengan
temannya sepertinya itu harus mendownload rapor AKMI itu ya Pak, kemudian membaca, kemudian menganalisisnya dan sebagainya, sepertinya begitu tugasnya. Kemudian yang direncanakan tidak sesuai dengan di lapangan karena anak yang penting klik. Nah itulah itu lagi-lagi Pak, operatornya, pengawasnya, gurunya sudahkah mendampingi anak, mengarahkan, dibaca lagi nak kalau tidur ayo bangun, dibaca lagi, apakah sudah beneran kamu baca, kamu kerjakan. Tidak hanya dia mengawasinya, kita juga ngantuk. Nah mungkin seperti itu yang terjadi di saya, di kami juga Pak, seperti itu. Kalau saya hanya bisa menyampaikan begitu. Kemudian AKMI berlanjut atau tidak, ini juga kemarin sudah sempat dibahas pada waktu talk show ya Pak ya. Itu walaupun tidak ada seperti ini tapi itu tetap berlanjut begitu ya Pak, sama dengan. Dan mudah-mudahan kalau saya Pak inginnya sebenarnya setelah keluar AKMI itu berpengaruh apa pada madrasah, itu yang penting. Kalau ANBK itu kan raport mutunya ya Pak ya, ketika kita akreditasi katanya bersumber pada itu. Kalau nilainya banyak yang kurang baik maka akreditasinya berapa tahun sekali, kalau sudah baik 5 tahun. Nah maksud saya seperti itu. Mudah-mudahan ini besok dan pasti oleh para pengawas pun oleh para pejabat kasih kabit itu pasti rapor AKMI itu juga akan ditinjau ulang. Jadi seperti itu. Kemudian untuk Bu Siti Romlah tadi sudah berbagi ya Bu saya tentang literasi. Kemudian kalau tempat kami ada penulisan buletin, ada pencetakan buku, ada mengikut sertakan pada event literasi. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah ikut Nyala Nesia ya itu ya itu. Nah itu juga bisa sebagai pemantik, sebagai platform yang kita ikuti untuk mengembangkan literasi anak. Kemudian itu kalau tempat kami setiap Selasa Kamis itu ada khitobah setelah sholat duha. Nah itu juga berasal dari literasi. Dia bisa menulis teks pidato kalau dia sudah berliterasi seperti itu. Ya mungkin begitu ya Pak. Ini saya seperti berlari naik gunung menggeh-menggeh ini saya karena dikejar waktu. Mohon maaf ya Bapak Ibu apabila jawaban saya masih kurang sempurna. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ibu tahu kan Bu ya, ternah-nah ya. Saya kan orang Padang juga, orang aslinya Jawa, ya, penjaga semua, putra Jawa daerah Sumatera. Baik, kita kasih plus untuk Ibu Rina Harwati, Masya Allah. Sekali lagi kami mohon maaf ya Bu ya, karena kondisi tadi yang sangat dinamis sehingga memakan waktu lebih kurang 11.22. Mohon maaf pada Pak narasumber nanti Muhammad Bapak Roman Maldi Aji Putra dan Ibu Jumini nanti kalau tepat waktunya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semuanya. Kami sebagai moderator dan narasumber mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Kepada Allah kita mohon ampun dan kepada sama manusia saling maafkan. Kita akhiri dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Pak. Pak.